Halo teman-teman, perkenalkan saya Helidora Nuriyati, NPM 34200024. Saya berasal dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur. Oke baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal AKM jenjang SMP dengan materi memahami fungsi linier dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Oke baik teman-teman, bacaan yang pertama ini untuk menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2. Sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Timur Tengah Utara, memiliki populasi sebanyak 259.829 jiwa di Januari 2020. Peningkatan jumlah penduduk mencapai 5% per tahun. Pemerintah kota berencana akan membangun sebuah sekolah yang baru jika jumlah penduduk minimal 314.500 jiwa. Dari bacaan yang pertama, pertanyaannya yaitu di tahun berapa sekolah baru akan mulai dibangun? A. 2021, B. 2022, C. 2023, D. 2024, dan E. 2025. Jadi di sini pertambahan penduduk merupakan pertambahan majemuk. Jadi di sini menggunakan rumus PN sama dengan PO kali 1 tambah R dipangkatkan N. Diketahui di sini yaitu R sama dengan 0,05, N sama dengan 3 karena di sini kita hitung pada tahun 2023. P pangkat 3 sama dengan 259.829 jiwa kali 1 tambah 0,05 dipangkatkan 3 sama dengan 259.829 jiwa kali 1,05 pangkat 3 sama dengan 300.784,54 jiwa. Jadi, penduduk pada tahun 2023 adalah 300.784,54 jiwa. Jadi, untuk mencapai 314.500 jiwa penduduk setelah tahun 2024. Jadi, jawabannya adalah D, 2024. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan wacana di atas, benar atau salah pernyataan berikut? Pernyataan yang pertama, di awal tahun 2023 terjadi wabah virus yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk hanya 3% per tahun, maka sekolah baru akan dibangun di Januari 2024. Pernyataan yang kedua, di awal tahun 2024 setelah wabah virus tahun sebelumnya yang berhasil dihentikan atau laju pertumbuhan tahun 2023 sebesar 3%. Pertumbuhan penduduk kembali normal seperti awal yaitu 5%. Jadi, pembangunan sekolah dapat dimulai Januari 2024. Dari pertanyaan yang kedua untuk pernyataan pertama, di awal tahun 2023 terjadi wabah virus yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk hanya 3% per tahun. Maka sekolah baru akan dibangun di Januari 2024. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Sedangkan untuk pernyataan kedua, di awal tahun 2024 setelah wabah virus tahun sebelumnya yang berhasil dihentikan atau laju pertumbuhan di tahun 2023 sebesar 3%, pertumbuhan penduduk kembali normal seperti awal yaitu 5%. Jadi pembangunan sekolah dapat dimulai Januari 2024. Jadi pernyataan B ini adalah benar. Oke baik teman-teman, untuk bacaan yang kedua ini untuk menjawab soal nomor 3, 4, 5, dan 6. Rena sedang mengisi daya laptop miliknya. Berikut merupakan grafik kapasitas baterai persen dan waktu menit dari pengisian laptop milik Rena. Oke teman-teman, kita bisa melihat gambar grafiknya pada layar yang tertera ya. Dari bacaan tadi, yang bacaan kedua, pertanyaan pertamanya yaitu
Dari grafik di atas, berapa persentase kapasitas laptop yang tersisa saat pengisian dimulai? A. 0,02, B. 0,06, C. 0,09, D. 0,04, E. 0,07. Jadi, persentase kapasitas ponsel yang tersisa saat pengisian dimulai adalah 40% atau setara dengan 0,4. 0,4 ini sudah terlihat jelas pada grafik ya teman-teman. Untuk pertanyaan kedua dari wacana tadi, jika baterai dalam keadaan habis total atau 0%, maka berapa menit waktu yang dibutuhkan Rena hingga laptop terisi penuh? Jadi pada grafik tadi terlihat jelas kenaikan baterai 10% setiap 5 menit, sehingga pada kondisi habis total untuk mengisi penuh 100% membutuhkan 5 kali 10 sama dengan 50 menit. Jadi di sini Rena membutuhkan waktu untuk mengisi laptop penuh, yaitu membutuhkan 50 menit. Pertanyaan yang ketiga dari wacana yang kedua tadi yaitu, jika Rena mengisi daya laptop sambil digunakan, maka kemiringan garis pada grafik di atas akan semakin landai. Dengan kata lain, kemiringannya berkurang. Apakah pernyataan ini benar? Jelaskan. Oke teman-teman, nah pernyataan ini benar. Alasannya, jika digunakan saat mengecas, maka waktu pengisian akan semakin lama. Ini mengakibatkan kemiringan akan makin landai. Oke, pertanyaan yang berikutnya dari wacana yang kedua yaitu, untuk menjaga kondisi baterai laptop, Rena hanya akan memulai mengecas bila baterai laptopnya tersisa 20%. Ia selalu melakukan 2 kali pengecasan dalam sehari. Dalam sebulan atau 30 hari, berapa watt yang digunakan Rena jika 1 jam pengecasan memerlukan daya listrik sebesar 1 watt? Jadi di sini Rena membutuhkan 40 watt. Mana 1 kali pengecasan Ani mengisi 80% ponselnya, sehingga total 8 kali 5 sama dengan 40%. Waktu yang dibutuhkan sekali pengecasan, sehingga dalam 1 hari 2 kali 40 menit sama dengan 80 menit, dan sebulan 80 kali 30 sama dengan 2400 menit per 60 menit sama dengan 40 jam atau 40 watt. Oke teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai soal AKM jenjang SMP level 4 dengan materi memahami fungsi linier dan grafiknya serta sifat-sifatnya.